Halo Selonjoran Club, welcome back. Saya ingatkan kembali bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Namun bagi yang mau lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Berlanjut ke episode 5, terlihat tim Garnet sudah sampai di daerah Illinois Selatan. Mereka beristirahat di sebuah rumah yang dimana pemilik rumah sebelumnya sudah mati dalam bentuk zombie. Tim Garnet memagari rumah dengan besi dan kawat yang dialiri listrik sehingga para zombie tidak bisa melewati pagar itu. Namun beberapa saat kemudian, terlihat badai tornado dari kejauhan. Lalu petir mulai menyambar aliran listrik sehingga listrik di pagar tidak berfungsi lagi. Melihat zombie akan masuk, Garnet dan Warren bergegas memberitahu yang lain untuk segera pergi dari rumah itu melalui pintu belakang. Sementara itu, melalui saluran radio Citizen menyiarkan adanya badai besar tornado sedang menuju ke daerah Chicago Selatan dan sekitarnya. This is the baddest storm this weatherman has ever seen. Tim Garnet yang mendengar siaran Citizen ingin segera pergi dari daerah itu, namun badai sudah terlihat mulai mendekat. Akhirnya mereka berbalik arah ke daerah Castle Point dan menuju ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah Warren yang seharusnya masih ditinggali suami Warren. Sedikit informasi, suami Warren adalah petugas pemadam kebakaran. 2 tahun yang lalu Warren meninggalkan rumah itu karena ditugaskan dalam pertempuran di New Jersey. Setelah itu Warren dan suaminya belum pernah bertemu sama sekali. Lanjut ke cerita tim Garnet. Saat berada di rumah Warren, mereka mendapati sepasang suami istri yang tidak dikenal berada di dapur dengan kondisi sang suami yang sedang terluka parah. Sang istri berkata bahwa seorang pemadam kebakaran menyuruh mereka untuk bersembunyi di tempat itu. Lalu Garnet membagi tugas kepada tim. Tenke dan Cassandra bertugas mencari alat komunikasi di daerah terdekat. Doc, Murphy, Thompson, dan Carver bertugas membawa sepasang suami istri ke ruangan bawah tanah. Sedangkan Garnet dan Warren bertugas menuju pangkalan mobil pemadam untuk mencari obat-obatan di kotak P3K. Saat mereka menuju ke pangkalan, di pertengahan jalan mereka harus menghadapi beberapa zombie. Namun mereka berhasil melumpuhkan zombie-zombie itu dengan mudah. Sesampainya di pangkalan, Garnet dan Warren menemukan kotak P3K dan foto Warren bersama suaminya. Hal itu membuat Warren semakin rindu dengan suaminya. Ketika mereka ingin kembali ke rumah, para zombie sudah mengepung tempat mereka. Lalu beberapa zombie berpakaian pemadam berhasil masuk. Garnet dan Warren harus berhadapan dengan zombie pemadam itu. Setelah mengalahkan para zombie pemadam, Warren menyadari bahwa semua zombie itu adalah teman-teman dari suaminya. Lalu Warren mendoakan zombie-zombie itu. Di sisi lain, di ruang bawah tanah Murphy sedang melihat cermin. Dia mulai gelisah karena melihat gusi dan bekas lukanya semakin membiru. Rambutnya pun mulai rontok. Beberapa saat kemudian, Murphy yang sudah tidak mempunyai rambut menghampiri Doc dan Thompson yang sedang menolong sang suami yang terluka tadi.
Lalu Doc meminta Murphy untuk membantu mereka. Di situ Doc menembuskan mata bor ke kepala sang suami agar darah di otak terus mengalir sehingga dia bisa tetap sadar. Di luar rumah, Garnet dan Warren yang sudah kembali melihat badai semakin mendekat dan banyak zombie berterbangan karena terkena badai. Lalu Garnet dan Warren masuk ke dalam rumah. Ketika Garnet memasuki ruang bawah tanah untuk berlindung, Warren menutup pintu dari luar dan menahannya menggunakan kursi. Warren tidak ikut masuk karena dia masih ingin tetap menunggu suaminya datang. Di sisi lain, Tenke dan Cassandra yang tidak sempat kabur saat badai datang, berlindung di dalam mobil. Namun mereka harus menahan guncangan dari mobil yang berguling akibat tersapu badai. Badai pun juga menyapu rumah Warren. Di saat itu Warren berhalusinasi bahwa suaminya telah datang. Saat badai sudah pergi, Garnet menemukan Warren yang selamat karena terlindung oleh kursi. Semua anggota tim juga selamat termasuk sepasang suami istri tadi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di episode ke-6 ini diawali dengan sekelompok orang di dalam gereja yang berlokasi di Hannibal, Missouri. Mereka dipimpin oleh seseorang bernama Jacob yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Tetapi dia mengajarkan hal yang tidak tertulis di kitab suci. Jacob mengatakan bahwa zombie adalah manusia yang telah dibangkitkan kembali. Jacob menginginkan lebih banyak lagi manusia yang harus mati dan dibangkitkan menjadi zombie. Para pengikut yang sudah terhasut pun mempercayainya. Lalu Jacob memberikan kalung berbentuk salib kepada 3 pengikutnya. May these keep you safe on your journey. Amen. Your salvation. Beralih ke tim Garnet. Saat Murphy sedang membuang air kecil, anggota tim yang lainnya membicarakan Murphy yang mulai terlihat pucat seperti zombie. Mereka mulai ragu apakah Murphy bisa bertahan sampai ke California. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. You look pretty happy for someone who hasn't eaten in 2 days. Could be worse. Karena mereka belum makan selama 2 hari, Garnet memutuskan untuk membawa tim ke sebuah camp yang bernama Province Town untuk mencari makanan. Tempat itu dipimpin oleh Joe Williams, salah satu mantan mayor sekaligus rekan Garnet saat mereka masih menjadi anggota militer dulunya. Karena peraturan camp melarang untuk membawa masuk senjata, akhirnya tim Garnet harus meninggalkan senjata mereka di pos penjaga. Ex-prison guard? TSA. Why is this happening? Just like Dodge City. Strong on the outside, safe on the inside. Bersamaan dengan masuknya tim Garnet, terlihat 3 pengikut Jacob sedang meminta maaf dan memohon untuk kembali ke camp karena dulunya mereka adalah anggota dari camp itu. Sesampainya di dapur camp, tim Garnet kembali bertemu dengan 3 pengikut Jacob yang tadi. Ketika sedang menikmati hidangan camp, Tenke mencurigai para pengikut Jacob yang terlihat sedang merencanakan sesuatu. Sesaat kemudian, perempuan pengikut Jacob itu keluar dari dapur dan Tenke mengikutinya. Kecurigaan Tenke tidak disadari oleh tim Garnet yang sedang menikmati hidangan.
Tenke terus mengikuti perempuan itu dan mendapati pintu keluar telah diganjal oleh perempuan itu. Sesampainya di luar, Tenke melihat perempuan itu berjalan sempoyongan lalu terbaring di pintu gerbang. Tenke juga menemukan kalung salib yang ternyata di dalam kalung itu adalah benda tajam. Seketika perempuan yang diikuti Tenke berubah menjadi zombie dan menyerang para penjaga gerbang. Sementara itu, salah satu pengikut Jacob yang masih berada di dapur camp mengeluarkan benda tajam dari kalung salibnya dan menggorok lehernya sendiri. Lalu dia berubah menjadi zombie dan menginfeksi yang lain. Tim Garnet yang tidak membawa senjata mencari peralatan dapur untuk melawan para zombie. Lalu mereka berusaha untuk melarikan diri. Di situ Murphy terpisah dengan tim. Saat Doc, Cassandra, Thompson, dan Carver memasuki dapur utama, zombie pengikut Jacob mengejar mereka dan berhasil masuk. Tetapi Thompson menahan zombie itu lalu Carver membunuhnya menggunakan blender. Salah satu zombie juga menyerang Garnet dan Warren yang sedang berada di dalam kamar. Namun Garnet berhasil membunuh zombie itu dengan membentur-benturkan kepala zombie ke tembok. Lalu mereka mencari anggota tim yang lain dengan membawa buku yang dijadikan sebagai senjata. Saat melewati pintu keluar, mereka kembali diserang zombie tetapi mereka berhasil melumpuhkannya dengan buku yang mereka bawa. Setelah itu Williams muncul bersama dengan tim Doc yang masih tergabung. Di situ William menunjukkan jalan keluar alternatif untuk menuju ke mobil. Sesegera mungkin mereka menuju ke jalan itu. Sedangkan Murphy yang terpisah menuju ke toilet dan bertemu seorang wanita yang juga sedang bersembunyi. Sesaat kemudian para zombie muncul namun zombie-zombie itu tidak menyerang Murphy dan hanya menyerang wanita itu. Di pos penjaga, terlihat Jacob dan pengikutnya sudah bersiap untuk menyabotase camp. Kembali ke tim Garnet, saat mereka ingin keluar dari lorong jalan alternatif, pintu keluar tidak bisa dibuka karena sudah diganjal dengan kayu besar yang berbentuk salib. Orang-orang yang sedang dikejar zombie berlari ke arah mereka sehingga mereka terjepit di lorong itu. Zombie pun datang dan mulai menginfeksi orang-orang yang menjepit mereka. Untung saja Tenke yang berada di luar melepaskan pengganjal pintu, sehingga tim Garnet berhasil keluar dan mengganjal kembali pintu itu. Tetapi saat mereka ingin pergi, para pengikut Jacob menghadang dan menodongkan senjata ke tim Garnet. Untung saja Tenke dan Cassandra berhasil kabur. Namun anggota tim yang lain tertangkap dan dibawa untuk dieksekusi. Di tempat eksekusi, terlihat banyak zombie yang telah dikurung oleh Jacob dan pengikutnya. Sedangkan tim Garnet yang terikat tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Garnet akan menjadi orang pertama yang dieksekusi, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang dari dalam kurungan zombie. Orang yang berteriak itu adalah Murphy yang dari tadi sudah bersembunyi di antara zombie. Murphy keluar dari kurungan lalu berkata bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya. Tujuan Murphy mengarang cerita itu adalah untuk menghentikan proses eksekusi. Murphy juga menunjukkan bahwa zombie tidak menggigit dirinya. Melihat hal itu membuat pengikut Jacob mulai bimbang dan hampir mempercayai bahwa Murphy adalah Tuhan yang bisa mengendalikan zombie. Sementara Murphy mengulur waktu, Tenke sudah bersiap di atas genteng dengan senjata andalannya. Tetapi pandangan Tenke tertutup oleh Murphy. Jacob yang tidak ingin anak buahnya terhasut, seketika menembak Murphy tetapi Garnet mengorbankan dirinya. Lalu Tenke menembak Jacob dan pengikutnya. Murphy pun melepaskan ikatan tim Garnet.
Keadaan semakin ricuh saat para zombie terlepas dari kurungan. Saat Cassandra datang untuk menjemput, Warren tidak ingin meninggalkan Garnet. Sampai pada akhirnya Garnet pun mengembuskan nafas terakhirnya dan tim memaksa Warren untuk pergi. Saat mobil sudah melaju, Warren meminta berhenti. Lalu Warren mengambil senjata 10K dan menembak Garnet yang sudah berubah menjadi zombie. Charles Garnett, I give you mercy. Setelah kematian Garnet, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan episode 6 selesai sampai di situ. Escape the lab. Maybe it was voodoo. All this death and destruction, pain and heartache. Who do we blame? Dari episode 6 inilah kita baru menyadari bahwa mungkin saja sebenarnya semua manusia sudah terkontaminasi virus. Sehingga siapapun yang mati akan berubah menjadi zombie walaupun akibat kematiannya bukan karena tergigit oleh zombie. Itu tadi episode kelima dan keenam dari film Z Nation Season 1. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!